Halo, kali ini saya akan membahas mengenai motif semen. Teman-teman pecinta batik pasti sudah sering mendengar atau melihat motif batik klasik yang satu ini. Motif semen sendiri itu dari kata dasar semi yang mendapat akhiran an. Jadi semian menjadi semen yang artinya tempat tumbuhnya sesuatu yang hidup. Jadi tempat berseminya sesuatu yang hidup, ya. Dan untuk supaya terjadi sesuatu yang hidup itu setidaknya harus ada dua unsur utama, ya, seperti kita yang dilahirkan di bumi ini karena ada ayah dan ada ibu. Maka di dalam motif semen juga terdapat dua unsur utama yang maskulin dan unsur yang feminin yang merupakan perwakilan dari kekuatan Bopo Angkoso dan kekuatan ibu bumi. Menurut falsafah Jawa, setiap manusia itu diturunkan rohnya terlebih dahulu melalui sang ayah. Kemudian benih tersebut mendapatkan raga melalui sari-sari kehidupan yang ada di dalam tubuh si ibu. Bopo Angkoso dan ibu bumi merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu Jawa. Unsur maskulin Bopo Angkoso biasanya diwakilkan dengan objek yang mewakili unsur langit seperti burung. Ya, di sini terdapat sayap burung sepasang, ya, dengan ekornya satu sayap seperti ini. Tapi ini sudah cukup untuk menyimbolkan kekuatan maskulin tersebut. Sementara unsur bumi feminin itu biasanya diwakilkan dengan bentuk tanaman, ya, seperti ini, sulur-sulur tanaman rambat, ya, baik sebagai motif utama maupun sebagai isen-isen seperti pada kain ini. Unsur maskulin Bopo Angkoso dengan sayap burung itu menyimbolkan spirit atau roh manusia. Kemudian unsur femininnya adalah tanaman yang memberikan raga kepada manusia. Nah, batik semen ini teman-teman harus tahu bahwa ini adalah suatu dasar yang harus kita ketahui betul, ya, konsepnya. Karena ini sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan kita, bahwa kita harus selalu ingat asal usul kita, ya. Bukan saja siapa ayah kita, siapa ibu kita, dan kita harus memuliakan mereka, tetapi segala unsur atau elemen yang ada di alam yang mewakili dua kekuatan alam maskulin dan feminin itu juga perlu kita perhatikan. Agar apa? Agar hidup kita itu bersemi, ya, atau kalau dalam bahasa kerennya itu in abundance gitu, ya, ngeremboko atau subur gitu, ya. Jadi kehidupan kita itu kecukupan, ya, walaupun bukan selalu atau tidak selalu diartikan sebagai kaya raya, tidak, tetapi kehidupan kita itu mulia, ya, ketika kita bisa memuliakan dua kekuatan alam itu yang mewujud, ya. Kalau di Jawa, orang tua kita itu biasanya disebut Pangeran Katon atau Tuhan yang mengejawantah. Maka sudah menjadi wajib bagi seorang anak untuk memuliakan orang tuanya. Nah, ini yang saya ingin tekankan, terutama untuk generasi muda, ya. Ya, tentu saja saya paham bahwa kita itu kadang memang mendapatkan orang tua itu yang tidak sesuai dengan harapan kita, gitu, ya. Dan itu merupakan hal yang sangat lumrah. Yang membedakan adalah bagaimana kita itu membagikan ketidaksenangan kita itu kepada orang-orang lain, ya. Itu yang kita perlu hati-hati sekali. Jangan sampai seburuk-buruknya orang tua kita itu kita umbar-umbar keburukan mereka kepada orang-orang yang apalagi di sosial media, ya. Itu sangat tidak pantas dan itu akan berimbas pada kehidupan kita, ya. Kehidupan pribadi kita itu pasti akan terimbas, sehingga suatu kondisi yang digambarkan pada motif semen, yaitu kehidupan yang bersemi, yang reboko, yang subur, itu tidak akan pernah terjadi jika kita melanggar itu. Pasti ada komentar, ya kan enak kalau situ orang tuanya kan baik, sementara orang tuaku seperti ini. Nah, di sini adalah tantangan dari kita sebagai manusia Nusantara, ya, bagaimana kita menghadapi ujian itu. Ingat, seburuk-buruknya mereka adalah orang tua kita yang membuat kita itu ada di bumi ini, ya. Jadi setidaknya kita tidak boleh mengumbar keburukan mereka. Jika memang sudah keterlaluan, ya, kita bisa sharing pendapat dengan orang yang lebih tua, ya, orang yang lebih bijaksana, sehingga kita tidak salah arah, gitu, ya, teman-teman, ya. Nah, konsep apa lagi nih yang berkaitan dengan Bopo Angkoso dan ibu bumi yang kita sebagai orang Nusantara harus selalu ingat, ya. Jadi perwujudan Bopo Angkoso dan ibu bumi itu tidak hanya pada orang tua kita, ya, tetapi juga ada di alam semesta ini. Misalnya ketika hujan turun,
kita kan biasa ya dengan mudahnya mengatakan, aduh hujan nih, wah jadi repot nih. Nah, ingat ya bahwa hujan itu diturunkan dari langit ya, berarti itu adalah unsur Bopo Angkoso yang turun ke bumi, ibu bumi, sehingga nanti akan tumbuh benih-benih kehidupan dari perut bumi, dari ibu ya. Jadi sebisa mungkin kita ingatkan diri kita sendiri ketika memang cuaca itu mungkin tidak seperti yang kita harapkan ya, kita sebaiknya menjaga lisan kita ya. Jadi tidak mengumpati Bopo Angkoso dan Ibu Bumi. Anggap keduanya ini memang orang tua kita ya, karena memang dua-duanya itu adalah pangeran Katon kita juga ya. Kali ini mungkin itu saja, karena ini merupakan satu konsep yang mungkin sederhana tetapi cukup berat ketika itu dijalani ya. Jadi sebenarnya motif semen itu menyimpan pesan bahwa kita harus selalu ingat asal usul kita ya, orang tua kita, baik orang tua secara literal ya, orang tua yang melahirkan kita, maupun sosok-sosok orang tua yang ada di sekitar kita ya, entah itu orang yang lebih tua, entah itu alam seperti tadi ya, langit, semua benda langit, dan kemudian tanah yang kita pijak itu jangan pernah lupa bahwa mereka pun juga orang tua kita ya. Jadi kita harus memuliakan orang tua kita. Kalaupun hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan itu terjadi, ingat untuk menjaga lisan kita, tidak kita umbar keburukan-keburukan mereka ya. Supaya apa? Supaya terjadilah kehidupan yang semi atau semen ya, bersemi itu di dalam kehidupan kita ya. Dan keseimbangan alam antara kekuatan maskulin dan feminin itu akan terus berkesinambungan menghasilkan kehidupan ya. Suatu hari kelak kita juga akan menjadi orang tua ya, dan itu juga peran kita ya, itu juga penting nanti untuk mentransfer ilmu kepada yang lebih muda dan seterusnya ya, sehingga generasi kita, anak-anak Nusantara ini tidak menjadi generasi yang tersesat, yang sudah lupa pada asal-usulnya, yang bahkan mungkin lebih mengadopsi nilai-nilai dari luar. Kita mengadopsi begitu saja, kadang-kadang kemudian yang terjadi adalah kita sendiri bingung kenapa kehidupan kita itu menjadi berantakan. Padahal sebenarnya yang diajarkan oleh leluhur melalui banyak sekali karya mereka, salah satunya melalui batik ya, itu adalah pesan-pesan tersebut ya, bahwa kita harus selalu mengingat, misalnya dalam hal ini adalah Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi, itu selalu menjadi satu hal yang kita harus selalu ingat dan muliakan. Oke, semoga berguna ya teman-teman. Kita akan jumpa lagi dengan pembahasan yang lain lagi.